telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan,
suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah.
Salam saudara-saudari, selamat datang ke kebaktian online Gereja Saint Michael dan semua malaikat. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan ucapan salam. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai malaikat menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada penyelamat yang maha kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua ketenangannya dekat dirimu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan puji Tuhan tinggi, sampai nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Doa untuk hari ini bersama-sama. Bapa Surgawi, anak-Mu yang bahagia dinyatakan supaya membinasakan perbuatan iblis dan menjadikan kami anak-anak Allah.
dan waris hidup kekal. Perkenankan agar kami yang beroleh pengharapan ini memurnikan diri kami, sama seperti Dia yang adalah murni, supaya apabila Dia menyatakan dirinya kelak dalam kuasa dan kemuliaan yang besar, kami akan menjadi mirip seperti Dia di dalam kerajaan yang kekal dan mulia, di mana Dia hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan hati dan iman kami dengan firman kebenaran-Mu. Hikmat daripada Allah beserta dengan kami. Terlebih khusus ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Di balik semua kelemahannya, kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini di dalam Markus 16 ayat 15 hingga 20, saya rindu membawa kita untuk belajar satu topik, yaitu mengenai misi. Satu untuk semua. Dan di sini saya membawa salam kepada kita semua dari Jemaat Gereja Anglikan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana Gereja Anglikan di Tarakan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20. Artinya,
pelayanan misi yang dilakukan 20 tahun yang lalu, kini kita dapat melihat hasilnya, walaupun kita masih belum cukup, karena masih panjang perjalanan ini. Namun hari ini, tidak mungkin ada apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang memulai sebuah pelayanan misi, dan pelayanan misi ini tak mungkin ada apabila 2000 tahun yang lalu juga murid-murid Yesus tidak mengambil sebuah langkah untuk melaksanakan amanat agung yang telah Yesus berikan. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa sebuah pelayanan misi akan hanya menjadi sebuah impian apabila kita hanya menghayalkannya dan tidak mengambil sebuah langkah yang pasti. Apa yang ada saat ini dikarenakan apa yang dilakukan pada masa yang lalu, yaitu sebuah misi. Sebuah misi yang menyelamatkan banyak jiwa. Sebuah misi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Misi satu untuk semua, yaitu Injil Kristus yang terkandung di dalam amanat agung Kristus. Berbicara mengenai Injil, maka kita tidak akan pernah berpaling dari amanat agung yang mana melaluinya semua orang Kristen diberikan tugas, yaitu pergilah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan ini adalah tugas yang diterima oleh murid-murid Kristus yang terdahulu. Dan mereka menerima tugas ini dengan sebuah tindakan nyata, yaitu dengan pergi ke berbagai wilayah untuk menyampaikan Injil, sehingga Injil dapat disampaikan kepada banyak orang, sampailah kepada kita pada hari ini. Saudara-saudariku, dalam bulan misi ini, kita tidak hanya memperingati tentang arti misi, tetapi kita juga rindu untuk melihat misi ini sebagai satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena misi adalah sebuah gerakan, dan Injil adalah isi daripada misi itu. Mengapa kita perlu melakukan misi dan serta memberitakan Injil? Karena Injil adalah sebuah keperluan terbesar. Dalam Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini kelihatan sama kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan kita membandingkannya juga dengan Lukas 24 ayat 47 hingga 48, serta kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang mana Yesus mengatakan pergilah, yang merupakan sebuah kata kerja yang diteruskan dengan perintah, seperti jadikanlah, beritakanlah. Jadi kita melihat di sini sebuah kata kerja diikuti dengan kata perintah, bahwa kita tidak hanya pergi dan tidak berbuat apa-apa. Kita pergi untuk menjadikan dan memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita telusuri, maka kita akan temukan bahwa kata perintah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh waktu. Artinya bahwa perintah itu berlaku untuk semua zaman, dari dulu, sekarang, dan sampai Yesus datang kembali. Perintahnya tetap sama untuk semua orang-orang yang percaya, yaitu pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saudara-saudariku, kenapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan bagi Anda dan saya pada hari ini? Karena Yesus sadar bahwa ada keperluan yang paling besar bagi dunia ini.
Jadi kita dapat melihat bahwa perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, pada masa sekarang, membuktikan bahwa ada sebuah keperluan besar yang sedang dinantikan oleh dunia, dan keperluan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya, dan tidak akan pernah hilang dimakan oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, dunia masih memerlukan pemberitaan Injil, dan mereka perlu untuk dimuridkan. Mungkin ada yang berkata bahwa perintah ini diberikan hanya kepada para rasul. Tapi saya ingin katakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil tidak hanya terbatas kepada para rasul atau para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil, melainkan dari para rasul diajarkan kepada semua orang-orang yang percaya, sehingga tugas pemberitaan Injil juga menjadi tugas dan kewajiban dari semua orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah amanat agung. Ajarkanlah mereka apa yang telah diajarkan, supaya ada sebuah generasi yang baru dibangkitkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan misi ini. Kita melihat sekarang bahwa banyak sekali keperluan yang diperlukan oleh dunia ini. Seperti keperluan akan obat-obatan atau vaksin dari virus corona. Dan juga di negeri yang sedang berperang, terjadi konflik peperangan, mereka sedang memerlukan kedamaian. Atau di dalam keluarga kita juga ada keperluan-keperluan. Namun akhirnya, dari semuanya itu, kita perlu bertanya, apakah keperluan terbesar atas dunia saat ini? Inilah misi yang telah Tuhan berikan atas kita, yaitu pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, karena Tuhan tahu bahwa inilah yang menjadi keperluan yang sangat mendesak dan keperluan yang sangat besar atas dunia ini. Saudara-saudariku, Tuhan telah menyediakan vaksin terbaik bagi jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu Injil. Injil menjadi keperluan terbesar atas dunia ini. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang mana hal itu mengakibatkan manusia tidak lagi punya harapan untuk hidup berdamai dengan Allah. Manusia terpisah oleh Allah, dan pada akhirnya akan mengalami maut, yaitu kematian kekal. Injil tentang Yesus Kristus adalah berita baik yang perlu diberitakan kepada semua orang, karena tanpa Yesus, maka semua orang berdosa itu akan mati dalam dosanya. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan biarkan mereka mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Saudara-saudari, inilah sebuah peringatan yang Yesus berikan, bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang tidak mengalami Yesus, mereka akan mati dalam dosa mereka. Apakah kita peduli? Atau kita mengabaikannya? Tanpa kita sadari, dosa telah menjadi masalah terbesar dalam dunia ini. Dan ianya ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan sedang mengancam jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Bahkan kalau kita melihat dalam gereja pun, tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai kehilangan fokus terhadap keperluan terbesar ini. Sehingga gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk kita menyebarkan Injil keluar, kini telah berubah menjadi hanya sebagai tempat klub sosial. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain yang lebih disukai oleh jemaat. Kita lebih merasakan kenyamanan di zona nyaman, sehingga terkadang kita yang adalah gereja Kristus tidak lagi peduli dengan mereka yang terhilang dan yang akan mati
dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, kita perlu belajar daripada Paulus yang begitu mengambil berat mengenai hal ini. Dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berkata demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Apakah ini juga menjadi kerinduan kita untuk melihat mereka diselamatkan? Kita tidak hanya berdoa untuk mereka diselamatkan. Hati kita haruslah seperti Paulus yang begitu peduli dengan mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Sehingga hal itu memberikan kita sebuah dorongan yang kuat untuk terus berfokus kepada misi yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang di dalamnya Injil diberitakan, yaitu Injil yang adalah satu untuk semua orang. Keperluan terbesar bagi semua orang. Saudara-saudariku, kalau kita peduli dengan mereka, mari saya mengajak kita untuk tidak hanya berdoa, tetapi kita juga perlu mengambil sebuah langkah untuk bertindak. Perkara yang kedua, mengapa kita perlu melakukan misi, yaitu pemberitaan Injil? Karena dalam melakukan misi, kita memerlukan sebuah tindakan. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertindak. Kita perlu mengambil sebuah langkah yang nyata. Sebagaimana yang telah diambil oleh para hamba Tuhan 20 tahun yang lalu atas kota Tarakan, atas Kalimantan Utara. Yang mengambil sebuah tindakan untuk mengutus. Dan ada orang yang datang untuk memberitakan Injil di tempat ini. Sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudariku, dalam Markus 16 ayat 20a berkata demikian. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Pada saat murid-murid Yesus, mereka menerima amanat agung, mereka menerima misi yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya berdiam diri, namun mereka mengambil sebuah tindakan nyata. Mereka mengambil satu tindakan, yaitu mereka pergi ke berbagai wilayah untuk memberitakan Injil. Bertindak merupakan sebuah langkah kecil untuk ketaatan ke atas misi yang telah diberikan, yang telah dipercayakan Tuhan atas kita. Di dalam ketaatan pada perintah Kristus, maka semua orang Kristen sejati dituntut untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Dan misi tidak hanya berbicara mengenai keluar ke negara lain, atau ke pedalaman. Namun saya percaya bahwa Tuhan telah meletakkan dalam hati kita ladang misi. Yaitu mungkin keluarga Anda, mungkin jiran Anda, mungkin teman-teman Anda di sekolah, ataupun di tempat kerja Anda, atau mungkin di kota Anda, di negara Anda, dan mungkin sampai ke ujung bumi. Dimanapun ladang misi yang Tuhan letakkan, itulah tempat untuk kita memberitakan Injil. Dan saya bersyukur karena 20 tahun yang lalu para pemimpin kita yang terdahulu telah mengambil sebuah tindakan nyata dengan memulai pelayanan ladang misi di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, mereka yang menjawab panggilan Tuhan dan juga yang telah menerima misi yang telah Tuhan berikan, sehingga hari ini kami ada sebagai sebuah jemaat, bahkan yang telah berkembang, tidak hanya menjadi satu gereja, tetapi kita telah berkembang. Ada 6 gereja di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Saudara-saudariku, semua ini akan hanya menjadi sebuah mimpi apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengambil tindakan. Saudara-saudariku, kami di sini ada 6 gereja. Ada gereja di Sebakis, ada yang di Sumenggaris, ada di Nunukan.
Di Tarakan, kita ada 2 gereja. Di bagian kota dan pusat jangkauan Korpri. Dan kini, ladang misi juga telah bertindak untuk membuka anak misi di Samarinda. Saudara-saudariku, apa yang ada sekarang ini, itu dimulai dengan sebuah tindakan dan satu langkah nyata. Dengan ketaatan untuk menjawab misi Allah, yang mana juga mengikuti jejak para rasul yang terdahulu, yaitu mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan kini, giliran kita. Siapkah kita menerima misi Allah? Siapkah kita untuk bertindak? Saya yakin dan percaya bahwa kita harus siap. Baik waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik, kita harus siap sedia. Dan kita harus berani untuk mengambil tindakan. Sebab, perkara yang ketiga, mengapa kita perlu berani dan siap untuk melakukan misi dan memberitakan Injil? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Markus 16 ayat 20b, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku, prinsip penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita dan di dalam kita. Kita adalah pekerja-pekerja, dan kita juga di waktu yang sama adalah rekan-rekan kerjanya Allah. Artinya bahwa ini adalah suatu pekerjaan ilahi yang mana kita mengambil bagian di dalamnya. Dan kita adalah rekan kerja dari Allah yang mana Tuhan menggunakan kita sebagai alat kemuliaannya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita yakin bahwa senantiasa Dia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman, saat kita mengambil sebuah tindakan nyata untuk pemberitaan Injil? Kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasanya Allah. Penyertaan Tuhan ada ke atas setiap kita yang berani untuk mengambil langkah dalam pekerjaan misi. Penyertaan Tuhan atas umatnya adalah jaminan bagi setiap kita untuk tidak takut di dalam melaksanakan misi Allah. Yang berkuasa bukanlah kita, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakannya melalui kita. Orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang siap untuk mengambil sebuah langkah di dalam pemberitaan Injil. Memang tidak gampang, tidak semudah untuk kita membalikkan tangan kita. Di dalam pelayanan ini memang kita akan menghadapi kesulitan, banyak tantangan, banyak cabaran yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Tapi kita tidak akan pernah takut. Dan kita tidak akan pernah menyerah. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan ke atas setiap pribadi kita. Saudara-saudariku, yakinkah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda? Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut untuk melangkah? Kenapa kita harus takut untuk memberitakan Injil? Kenapa kita harus takut untuk menyatakan pengorbanan Kristus yang besar bagi dunia ini? Kasih Allah yang itu besar bagi dunia ini. Saudara-saudariku, ketakutan kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ketakutan itu menjadi tembok terbesar yang membuat kita
untuk tidak berani melangkah. Saya mengajak kita semua pada hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi sebuah jaminan dan kepastian bagi kita. Jangan takut. Teruskan melangkah dan teruslah terlibat dalam pelayanan misi. Dalam kita memperingati bulan misi Diosis, kita patut bersyukur untuk pekerjaan Tuhan atas pelayanan misi di wilayah Kalimantan Utara dan Timur. Saya tahu bahwa Diosis Sabah punya ladang misi, dan salah satunya adalah di tempat ini. Pertumbuhan dan pertambahan jiwa terus meningkat, dan kita berharap pekerjaan misi akan diteruskan sehingga banyak tempat yang akan terjangkau dan lebih banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudara-saudariku, siapkah kita mencetak sejarah bersama dengan Kristus, bersama dengan penyertaannya yang luar biasa atas kita? Pada kesempatan ini, di sini saya ingin membawa kita melihat perkembangan pelayanan misi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Yang pertama, saya membawa kita untuk melihat Sebakis. Di mana Sebakis kita ada 2 sidang jemaat, yaitu di wilayah Trans dan Kelompok Tani. Memang saat ini di Sebakis kita belum ada pastor ataupun padri yang bertugas, karena memang kita kekurangan tenaga di dalam hal ini. Tapi kita bersyukur ada staf yang siap untuk melayani Tuhan di sana. Dan mereka melayani bersama-sama di bawah penjagaan Reverend Martin. Dan saat ini gereja telah diberikan begitu banyak berkat dengan tanah yang luas, dan ada tempat untuk mereka beribadah di wilayah Trans. Namun di bagian Kelompok Tani, mereka belum ada tempat beribadah. Dan biasanya mereka akan ke Trans dengan perjalanan yang jauh, ataupun mereka menggunakan rumah jemaat untuk beribadah. Namun kita bersyukur karena Tuhan telah menggerakkan hati tuan tanah untuk memberikan sebuah lahan ke atas gereja, yang dimana saat ini jemaat bergotong royong untuk membina tempat ibadah mereka. Mereka sedang berusaha, dan mungkin tidak lama lagi mereka akan punya tempat ibadah. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita untuk pergi ke Semenggaris. Di mana Semenggaris ada Reverend Martin Ataring yang mengembalakan gereja di sana. Sekaligus dia juga membantu di dalam menjaga gereja di Sebakis. Ya. Untuk Semenggaris kita bersyukur karena pihak pemerintahan atau kerajaan telah memberikan tanah bagi gereja untuk membangun gedung gereja, yang mana sekarang dalam tahap pembinaan. Gereja yang ada semula ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung jemaat. Dalam ibadah minggu, mereka harus membagi waktu karena tempat yang kecil, yang terbatas. Namun kami bersyukur karena Tuhan melihat keperluan ini dan telah menggerakkan kerajaan untuk memberikan lahan bagi kami untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar. Dan saya boleh katakan, ini adalah gereja Anglikan terbesar untuk wilayah Kalimantan. Saudara-saudariku, kami juga bersyukur kepada pihak Diosis Sabah di bawah pimpinan Archbishop Datuk Melter Jigitais, yang juga telah membantu mendukung dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk pihak gereja St. Patrick di bawah pimpinan Bishop John, yang begitu banyak memberi sokongan, yang telah membantu di dalam proses pembinaan gereja ini. Namun kami masih memerlukan banyak keperluan, terutama dana untuk menyelesaikan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Dia sanggup memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Dan ketiga, saya membawa kita untuk melihat di gereja kita di Nunukan. Di mana Nunukan saat ini dilayani oleh Pastor Rafael. Pelayanan Nunukan semakin berkembang, di mana kini gedung gereja yang sudah
tidak lagi mampu menampung jemaat karena pertumbuhan jumlah yang begitu besar, sehingga mereka sedang mengalihkan ibadah mereka ke sebuah pavilion yang sudah dibangun yang cukup luas untuk beribadah, yang dapat menampung jumlah dan jemaat dalam kebaktian minggu. Kita melihat satu pertumbuhan yang luar biasa, dan yang mana artinya kita perlu mulai untuk merancang, membina sebuah gedung gereja yang baru bagi jemaat. Selain itu, nunungkan juga menjaga satu taskah, atau kami panggil PAUD, pendidikan anak usia dini, yang mana juga kita sedang berjuang untuk menaik taraf taskah yang ada ini dengan membina kelas-kelas untuk mereka. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan sumber dari segalanya akan menyediakan yang terbaik bagi gerejanya. Dan dari wilayah Nunukan, kita akan ke Tarakan, gereja misi pertama yang ada di Kalimantan Utara. Dan seperti saya katakan, baru saja kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Merayakan anugerah Tuhan atas gereja, 20 tahun pelayanan misi. Dan kita bersyukur untuk perkembangan yang Tuhan telah berikan. Kini Tarakan bekerja sama dengan pihak misi dayosis, ya, dan juga gereja St. Patrick untuk melanjutkan pelayanan misi ke Samarinda. Kita bersyukur dalam 20 tahun gereja misi di Tarakan telah berkembang, di mana gereja di Tarakan telah ada satu gereja baru di Kopri. Dan saat ini telah ada satu ladang misi di Samarinda. Saudara-saudariku, semuanya ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi gerejanya. Di Tarakan, kita sudah ada 2 gereja yang dibangun atas dasar Kristus, yang dimulai dari sebuah tindakan pelayanan misi. Dan saya percaya juga penjangkauan misi Kalimantan Timur di Samarinda masih kecil, namun telah menjadi berkat bagi jemaat di sana, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Samarinda. Di mana tahun ini juga Samarinda memperingati ulang tahun yang ke-5. Kita bersyukur untuk para jemaat yang ada dan berharap kita dapat menjangkau lebih ramai jiwa, terkhususnya untuk penjangkauan keluarga, sehingga kita dapat memantapkan lagi pelayanan misi di Samarinda. Saudara-saudariku, dalam 6 gereja ini, kita masih kekurangan hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ada beberapa gereja yang belum ada hamba Tuhan yang menetap di sana. Namun saya percaya bahwa ini juga menjadi harapan kita bersama untuk terus mempersiapkan generasi penerus, sehingga perluasan pelayanan misi akan terus terjadi demi kemuliaan Allah. Banyak tempat di wilayah ini yang bisa dijangkau, namun kami tetap terus perlu dukungan daripada kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Diosis Sabah, yaitu kepada Archbishop, Bishop, para padri, pastor, dan bahkan juga jemaat yang telah mendukung pelayanan misi ini, baik yang Anda telah pernah datang dalam pelayanan misi di tempat-tempat yang baru saya sebutkan, dan juga yang telah mendoakan, serta yang telah mendukung dalam keperluan dan keuangan. Jadi kami memohon untuk terus mendukung pelayanan misi di tempat kami ini, di Kalimantan Utara dan Timur. Kami memerlukan dukungan daripada Anda semua dalam pelayanan misi yang memang punya banyak keperluan masing-masing. Kiranya Tuhan menyentuh hati kita dan memberikan hikmat agar kita dapat terlibat di dalam pelayanan misi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami terus mengharapkan doa dan dukungan dari Anda atas pelayanan ini, karena kita adalah rekan sekerja Allah di ladang misi. Salam
dari ladang misi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan ini, di dalam kami memperingati bulan misi, kami juga dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar ke atas ladang misi yang telah ditaburkan sejak 20 tahun yang lalu, dan telah melihat begitu banyak perkembangan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang telah menjawab panggilan-Mu, dan juga yang telah berani mengambil langkah untuk pergi dan bertindak untuk pemberitaan Injil di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kami percaya akan lebih banyak tempat lagi akan dijangkau, dan lebih ramai jiwa lagi yang akan diselamatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Letakkan dalam hati kami misi-Mu Tuhan. Misi satu untuk semua. Dan gerakan kami untuk berani mengambil sebuah langkah dan tindakan yang nyata. Karena kami percaya bahwa saat kami melangkah, Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang telah terlibat dalam ladang misi. Berkati mereka yang turut terlibat di dalam pelayanan ini. Dan terus pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
Mari kita mengakui iman kita di hadapan Allah. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dihalirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, dia diselipkan sepemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu. Selamat datang ke kebaktian dalam talian gereja Semaika. Di sini saya mau mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada pengkhotbah jemputan kita pada pagi ini. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Reverend Tan Choki dan juga istrinya Lily yang mengongsikan firman Tuhan dengan kita di dalam kebaktian bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Reverend Jacobus dari Indonesia yang mengongsikan firman Tuhan di dalam kebaktian BM. Terima kasih Reverend Tan, terima kasih Lily, dan juga terima kasih Reverend Jacobus. Nah, minggu ini juga adalah minggu misi, dan bulan ini adalah bulan misi. Mari kita ambil kesempatan ini untuk terus berdoa untuk pelayanan misi untuk diosis kita. Dan saya juga mau mendorong kita supaya memberi dengan murah hati kepada dana misi untuk diosis. Kita boleh buat pembankan dalam talian, dan kita specify, kita khususkan pemberian ini adalah untuk dana misi diosis. Nah, minggu ini juga adalah minggu kebaktian perjamuan kudus dalam talian. Jadi pastikan kita sediakan roti dan juga air anggur, dan juga sediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Persekutuan doa dalam talian kita akan teruskan setiap hari Khamis pukul 8 malam. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa untuk negara kita Malaysia, Sabah, negeri kita, dan juga untuk Sandakan, dan juga untuk gereja. Seterusnya adalah khusus pra-perkahwinan. Kita tidak dapat adakan secara fizikal di gereja kerana PKP, dan kita akan adakan pertama kali khusus pra-perkahwinan melalui Zoom. Jadi untuk mereka yang mau kahwin mungkin tahun depan, ataupun kamu sudah bertunang dan kamu akan kahwin, dan pastikan kamu ikut khusus perkahwinan ini melalui Zoom. Jadi kamu boleh daftar melalui talian juga. Kita akan hantarkan link untuk pemimpin sel ataupun jemaah kita. Kamu boleh hantar kepada mereka yang mau kahwin dan mau buat persediaan untuk perkahwinan. Jadi untuk maklumat lebih lanjut, kita boleh hubungi penginjil Charles. Seterusnya adalah laman web untuk Facebook kita dan juga untuk YouTube. Jadi saya mau mendorong kita supaya
kamu like lah, like kita punya Facebook, dan juga kamu subscribe ya, subscribe kepada YouTube channel kita ya. Jadi macam mana kita subscribe? Senang saja. Kamu nampak Sir Michael di sana, kamu hanya tekan subscribe. Lepas tu kalau kamu mau dapat notifikasi, maksudnya kamu mau diberitahulah sekiranya ada video yang terkini yang dimuat naik oleh gereja kita, kamu akan dapat satu loceng di sana, ting ting. Kamu tekan saja, maksudnya kamu mau dapat notifikasi daripada gereja ya. Jadi yang seterusnya adalah tithe and offering, persepuluhan dan juga persembahan. Mari kita terus setia dalam pemberian kita kepada Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan dia adalah Tuhan kita, adalah Jehovah Jireh. Dia yang mencukupkan segala-gala yang kita perlukan. Jadi itu saja pengumuman kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kekuatan, kesehatan, serta perlindungan-Mu. Bapa kami mau berdoa untuk Diocese. Kami mau menyerahkan Diocese Sabah ke dalam tangan Tuhan. Lindungi serta berkati Diocese Sabah dan semua pemimpin-pemimpin gereja. Kami juga berdoa agar dorongan dan kekuatan datang kepada gereja-gereja di seluruh Diocese Sabah. Kami juga berdoa agar kami sebagai jemaat dapat terus bangun berdoa secara strategik bagi negara, negeri, dan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Bandar Sandakan. Tuhan, Bandar Sandakan ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan, kami mau berdoa semua dan menyerahkan semua penjajah, pemilik perniagaan kecil dan yang berpendapatan di mana mereka terjejas disebabkan wabah COVID-19 ini. Tuhan, beri hikmat kepada mereka agar mereka terus kuat dalam menghadapi keadaan ekonomi sekarang ini. Kami percaya Tuhan sendiri akan membuka jalan dan menolong mereka yang dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan bawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri. Sekarang kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera.
Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Kerana segalanya adalah pemberian-Mu dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajipan kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga selepas habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Sama-sama kita isytiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahawa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Dan kita boleh mengambil perjamuan kudus sekarang.
Sekarang mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Sama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesyukuran sama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.